Jadi subhanallah ya, ini sangat unik dan menarik bahwa ternyata di kedua planet itu, Uranus dan Neptunus, khususnya di Neptunus, itu terjadi hujan berlian. Sehingga sahabat sekalian, meskipun kita sudah menutup kajian kita tentang tata surya, kaitannya dengan melacak kehidupan di tata surya ini, kita tidak akan berhenti di sini, melainkan kita akan melanjutkan perjalanannya ya nanti di episode-episode yang lain, di episode yang berbeda, bahwa di luar tata surya ini boleh jadi ditemukan adanya kehidupan di sana. Entah dalam bentuk apa yang oleh Al-Quran disebut sebagai dabbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di program Islam Futuristik episode yang ke-8. Kali ini kita akan melanjutkan dan menuntaskan kajian kita tentang tata surya yang sudah beberapa episode ini kita kaji secara mendetail pada setiap planetnya. Hari ini kita akan berbicara langsung dua planet, yaitu planet yang ke-7 dan planet yang ke-8. Planet Uranus dan planet Neptunus. Kenapa kita melakukan kajian ini langsung dua? Karena yang pertama, planet Uranus dan planet Neptunus ini memiliki karakter yang hampir sama. Karena itu kita jadikan satu pembahasannya. Mereka keduanya ini adalah planet yang disebut sebagai planet es raksasa. Agak berbeda dengan planet yang mendahulinya dalam kelompok planet Jovian, itu ada 4 planet. Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Tetapi keempat planet ini memiliki dua karakter yang berbeda. Jupiter dan Saturnus itu adalah planet gas. Tetapi Uranus dan Neptunus itu adalah planet es. Ya, karena itu keduanya kita jadikan satu kajian saja untuk menutup kajian kita tentang planet-planet di tata surya ini terkait dengan komposisinya, strukturnya, dan kemungkinan adanya kehidupan di berbagai planet ini. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, planet Uranus dan planet Neptunus ini adalah planet yang paling jarang dilakukan kunjungan untuk melihat dari jarak dekat bagaimana kondisi kedua planet itu. Kenapa? Karena memang keduanya sangat jauh. Planet Uranus itu jaraknya dari matahari adalah sekitar 2,9 miliar kilometer. Atau kalau diukur dengan satuan astronomi adalah sekitar 19 astronomical unit. Sedangkan Neptunus sebagai planet yang terakhir itu jauhnya sekitar 4,4 miliar kilometer atau sekitar 29 kali astronomical unit. Satu astronomical unit adalah jarak antara matahari dengan bumi, yaitu 150 juta kilometer. Oke, sahabat sekalian, dikarenakan planet ini sangat jauh, maka data-data yang dimiliki oleh para ilmuwan itu paling sedikit, paling minim di antara planet-planet yang lain. Satu-satunya wahana yang pernah dikirim ke sana, dan itu pun tidak mendarat di planet itu, ya, melainkan hanya melintas saja, adalah Voyager 2. Voyager 2 ini adalah wahana tanpa awak yang dikirimkan oleh NASA pada tahun 1977, ya, diluncurkan dari Amerika Serikat,
Dan ini dimaksudkan untuk menjelajahi planet-planet yang jauh, yang keluar atau di luar, ya istilahnya planet luar yang ada di luarnya planet bumi. Pada tahun 77 diluncurkan dan sampai di Jupiter pada tahun 1979, ya melakukan pemotretan di sana. 2 tahun kemudian sampailah di planet Saturnus, juga melakukan pemotretan dikirim ke bumi. Dan di planet Uranus itu baru sampai pada tahun 1986. Juga tidak mampir dan tidak mendarat di sana, melainkan hanya melakukan pemotretan sambil lewat, ya, sambil melintasi. Dan yang terakhir sampai di planet Neptunus pada tahun 1989. Jadi sahabat sekalian, kedua planet ini memiliki data yang relatif minim melewati foto-foto yang dilakukan oleh Voyager 2 ini. Berbagai macam foto yang kita miliki sekarang ini terkait dengan Uranus dan Neptunus itu adalah hasil pemotretan dari Voyager 2 sekitar 30 tahun yang lalu. Setelah itu kemudian dibantu dengan menggunakan teleskop dari jarak jauh, diantaranya yang paling produktif adalah teleskop Hubble, ya, yang ada di atas bumi, di stasioner, ya, di orbit stasioner pada ketinggian kira-kira 500 km dari permukaan bumi. Nah sahabat sekalian, Voyager 2-nya sendiri sekarang sudah keluar dari tata surya kita. Sudah sampai di jarak kira-kira 85 astronomical unit, ya. 85 dikalikan 150 juta kilometer. Nah, diperkirakan tahun 2020 Voyager 2 ini mengakhiri tugasnya karena baterainya itu didesain hanya bisa bertahan sampai tahun 2020 ini. Sahabat sekalian, planet Uranus dan planet Neptunus adalah planet terakhir di dalam tata surya kita. Di luarnya itu sudah tidak disebut sebagai planet lagi. Meskipun dulu ada benda langit yang dikategorikan sebagai planet, yaitu planet Pluto. Tetapi kemudian disepakati ternyata planet Pluto ini memiliki karakteristik yang berbeda dan tidak bisa disebut sebagai planet. Di luarnya Neptunus ini ada beberapa benda langit seperti planet yang kecil, sehingga bolehlah disebut sebagai planet kerdil atau planet KT, ya. Di antaranya adalah Pluto, ada Makemake, ada Haumea, dan ada ratusan benda-benda langit kecil, planet kecil yang ada di dalam sabuk, namanya sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper ini mirip dengan sabuk asteroid yang berada di antara Mars dengan Jupiter. Jadi isinya ini adalah lebih dari 100.000 benda-benda langit, mulai dari ukuran Pluto yang paling besar, kemudian ada yang lebih kecil, Haumea, Makemake, dan semuanya. Di sana ada bebatuan berukuran lebih kecil dari planet Pluto atau dari benda yang dulu disebut sebagai planet Pluto itu, termasuk juga gumpalan-gumpalan es. Ya. Nah, ketebalan dari sabuk Kuiper ini adalah berada di antara 30 astronomical unit sampai dengan 50 astronomical unit. Jadi Neptunus itu ada di 29 astronomical unit atau 29 AU. Nah, sabuk Kuiper ini dimulai dari 30 sampai 50 astronomical unit. Nah, yang menarik kemudian di luar itu ternyata tata surya kita ini dibungkus oleh gerombolan komet, ya, yang disebut sebagai kabut Oort. Kabut Oort itu berada pada jarak antara 50.000 astronomical unit sampai dengan 100.000 astronomical unit. Ini kalau kita lihat, Allah itu seperti sedang melindungi tata surya kita dengan gerombolan komet, ya. Karena di sini ada miliaran batu komet yang ini melindungi tata surya kita dari
benda-benda langit yang besar-besar ya, bintang mungkin yang kemudian datang mengarah ke arah tata surya kita, itu dilindungi ya, diselimuti oleh miliaran batu komet. Memang ketika dia atau ada benda langit yang datang menghantam atau mengarah kepada tata surya kita, mereka akan bertemu terlebih dahulu dengan kabut Oort itu. Bisa saja kalau ini besar itu membahayakan juga terhadap tata surya kita, tetapi setidak-tidaknya ada tamengnya, ada perisainya. Tetapi sebuah gambaran juga dari para ilmuwan astronomi, kalau seandainya ada benda besar yang jatuh menghantam kabut Oort itu bisa menghasilkan efek bowling. Jadi benda itu akan menghantam miliaran batu komet dan berhamburanlah batu itu, diantaranya bisa saja kemudian menuju ke arah tata surya kita dan khusus lagi atau lebih khusus lagi akan menyerbu bumi. Itu yang pernah saya gambarkan ketika kita bercerita tentang kemungkinan terjadinya kiamat ya, karena Al-Qur'an mengatakan bahwa kiamatnya bumi itu boleh jadi diserbu oleh bebatuan dari luar angkasa yang diperkirakan ini berasal dari kabut Oort itu. Tetapi secara umum ini adalah menjadi perisai, menjadi pelindung tata surya kita dengan mengorbankan ya, kalau misalnya ada sebuah benda besar yang jatuh ke arah kita, itu ditamengi, diperisai oleh kabut Oort itu dengan miliaran batu kometnya. Oke, sahabat sekalian, kita sekarang fokus kepada dua planet, yaitu Uranus dan Neptunus. Dua planet ini adalah planet yang didominasi oleh es. Karena itu disebut sebagai planet es raksasa. Berbeda dengan Jupiter dan Saturnus yang disebut sebagai planet gas. Kedua-duanya tidak punya daratan, hanya punya gas. Tetapi Uranus dan Neptunus ini bodinya didominasi oleh es, tetapi bukan es dalam arti hanya es air, melainkan campuran antara air, metana, dan amonia. Kenapa dia berbentuk es? Dikarenakan satu, memang suhunya rendah. Karena jarak yang sangat jauh dari matahari, 2,9 miliar kilometer dan 4,4 miliar kilometer, maka suhu di kedua planet ini sangat dingin. Kalau Jupiter dan Saturnus itu masih di skala 100 ya, minus 100 sekian derajat Celcius ya, Jupiter sekitar 100, minus 110 derajat Celcius, sedangkan Saturnus sekitar minus 130-an derajat Celcius. Maka di Uranus itu suhunya mencapai minus 224 derajat Celcius. Dan di Neptunus itu sekitar minus 214 derajat Celcius. Yang menarik adalah kenapa ini di Uranus justru lebih dingin dibandingkan dengan Neptunus. Padahal Neptunus itu jaraknya lebih jauh, ya, 4,4 miliar kilometer, sedangkan Uranus 2,9 miliar kilometer. Ternyata ini ada kaitannya dengan inti dari planet itu, di mana planet Uranus itu ternyata panas yang ada di dalam intinya itu nggak bisa keluar. Ini menjadi pertanyaan para ilmuwan, kenapa ya kok panas yang ada di dalam Uranus itu tidak bisa keluar sehingga dia menjadi sangat dingin. Cahaya yang datang dari matahari ke Uranus itu tidak cukup untuk menghangatkan planet Uranus itu karena memang sangat jauh. Nah, di Uranus ini menjadi lebih dingin lagi dikarenakan dari inti planetnya juga tidak mengeluarkan panas. Berbeda dengan Neptunus yang mengeluarkan panas 2,6 kali dibandingkan sinar matahari yang masuk atau sinar matahari yang datang ke planet itu. Sehingga planet Neptunus itu lebih hangat sedikit dibandingkan dengan planet Uranus. Nah, menurut ilmuwan ini kayaknya ada kaitannya dengan keunikan yang kedua, bahwa
planet Uranus ini ternyata sumbu putarnya, sumbu rotasinya itu tidak tegak atau vertikal, melainkan horizontal. Jadi kalau bumi kita itu kan berputar, berotasi pada dirinya dengan sumbu putarnya atau sumbu rotasinya sekitar 23,5 derajat. Ya. Jadi agak miring begini. Nah, yang menarik di Uranus itu dia begini, menggelinding. Jadi 90 derajat ya, hampir 90 derajat, sehingga dia itu seperti menggelinding sambil berotasi, sambil berevolusi seperti roda ya yang menggelinding mengitari matahari. Nah, menggelindingnya Uranus ini diperkirakan dulu pernah ketabrak oleh benda langit yang besar dan kemudian menjadikan anomali panas dari inti Uranus itu juga tidak bisa keluar, terhalang oleh sesuatu. Terkait juga dengan menggulingnya sumbu putar rotasi dari planet Uranus itu. Nah, ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan, tetapi pada poinnya adalah Uranus ini adalah planet yang paling dingin di tata surya kita dengan suhu minus 224 derajat Celcius. Satu kali putaran pada dirinya sendiri ya sekitar atau satu harinya itu sekitar 17 jam. Satu kali putaran satu tahunnya adalah sekitar 84 tahun kalau diukur dengan tahunnya bumi. Artinya orang yang berumur 84 tahun di bumi kalau dibawa ke Uranus dia bisa disebut sebagai berumur 1 tahun. Apalagi di Neptunus. Neptunus lebih jauh lagi, itu satu putarannya kira-kira 16 jam. Dan satu tahunnya itu sekitar 165 tahun ukuran bumi. Jadi kalau ada orang berumur 165 tahun di sini, di sana baru berumur 1 tahun. Atau kalau 80 tahun ya di sana baru berumur setengah tahun. Sahabat sekalian, kedua planet ini memang memiliki keunikan-keunikan ya. Keunikan yang lainnya lagi adalah di kedua planet ini, khususnya di planet Neptunus, itu diprediksi terjadi hujan berlian. Hujan intan atau hujan berlian. Intan atau berlian itu adalah batu permata yang berasal dari karbon. Kalau di bumi ya, itu terbentuk selama jutaan tahun. Di dalam tekanan yang tinggi, di dalam perut bumi, di dalam suhu yang panas, maka karbon itu akan termampatkan dan kemudian menjadi intan ya, menjadi intan. Dan kalau digosok kemudian menjadi berkilau-kilau ya, yang disebut sebagai berlian. Jadi intan itu adalah berlian yang masih belum diolah gitu ya. Tapi dalam konteks ini sama saja, bahannya adalah karbon yang mengalami tekanan ya, pressure sangat tinggi di dalam kerak bumi dan dipanasi dengan suhu yang sangat tinggi. Nah, yang menarik ternyata di kedua planet ini Uranus dan Neptunus, khususnya Neptunus ya, itu terjadi yang seperti ini justru ada di ketinggian tertentu dari atmosfernya. Jadi kalau kita lihat strukturnya Uranus dan Neptunus ini terdiri dari 3 lapisan. Ya. Besarnya planet ini kira-kira 4 kali diameter planet bumi. Ya, 4 kalinya. Nah, kalau kita lihat secara radiusnya dari inti planet sampai ke bagian paling luar yaitu di atmosfernya, maka ada 3 lapisan. Lapisan yang paling luar itu adalah atmosfer. Ketebalannya kira-kira 20% lah dari radiusnya, 20% saja. Di bawah atmosfer ini ada mantel. Ya, kalau yang di atmosfer ini gas, dominasi dari hidrogen dan helium dan beberapa gas lainnya. Nah, di bawahnya ini ada mantel yang terdiri dari air, amonia, dan metana dalam bentuk cairan dan padatan. Ini mendominasi ya
es ya, bekuan es campuran antara air, amonia dan metana. Itu mendominasi, tebalnya kira-kira 60% dari radiusnya. Dan di intinya adalah bebatuan ya, bebatuan yang sangat kecil hanya sekitar 20% juga. Nah, yang menarik adalah di mantelnya ini. Dalam pengamatan para ilmuwan, mantelnya ini di kedalaman kira-kira 7.000 km dari permukaan atmosfernya, yang masuk ke dalam 7.000 km, di sana itu tekanannya sangat tinggi. Tekanan sangat tinggi, kira-kira 1,5 juta dikalikan tekanan atmosfer di planet bumi. Subhanallah, besar sekali. 1,5 juta kali atmosfer bumi tekanannya. Dan suhunya bisa mencapai 5.000 derajat Kelvin. Apa yang terjadi dengan kondisi tekanan 1,5 juta kali atmosfer dan dalam suhu 5.000 derajat Kelvin? Di situ ada campuran amonia, metana, dan air. Nah, ini adalah hidrokarbon. Hidrokarbon artinya misalnya metana itu adalah CH4, ada karbonnya. Dalam tekanan yang sangat tinggi dan suhu yang sangat tinggi, maka karbonnya itu akan terurai dari metana itu. Dan karbon itu kemudian mendapatkan tekanan yang sangat tinggi, 1,5 juta bar ya. Kemudian dalam suhu 5.000 derajat Kelvin, maka dia akan berubah menjadi intan, menjadi berlian. Nah, jadi ini penemuan yang terbaru, baru diumumkan pada tahun 2020 ini oleh seorang ilmuwan dari Jerman, yaitu Dominik Krauss. Dia kemudian melakukan eksperimen di laboratoriumnya bahwa jika hidrokarbon sederhana dikenai tekanan sampai 1,5 juta kali tekanan atmosfer dalam suhu sampai 5.000 derajat Kelvin, maka hidrokarbon itu akan menghasilkan berlian. Jadi subhanallah ya, ini sangat unik dan menarik bahwa ternyata di kedua planet itu, Uranus dan Neptunus, khususnya di Neptunus, itu terjadi hujan berlian, hujan intan ya. Dengan bobotnya itu, karena dia padat sekali, dia akan masuk ke dalam intinya sehingga menghasilkan panas ya. Gesekan antara bobot hujan berlian intan itu yang ditarik secara gravitasional masuk ke inti itu akan menghasilkan panas. Jadi itulah salah satunya kenapa di Neptunus itu lebih panas ya dibandingkan dengan Uranus, meskipun jaraknya kira-kira cuma sekitar 10 derajat Celcius ya. Jadi kalau di Uranus itu minus 224 derajat Celcius, sedangkan di Neptunus minus 214 derajat Celcius. Sahabat sekalian, inilah kondisi dua planet yang terakhir di di tata surya kita. Ya, dari ke-8 planet dia menempati planet yang ke-7 dan planet yang ke-8. Maka dengan ini kita telah menyelesaikan kajian kita terkait dengan tata surya yang berisi 8 planet itu. Ini planet besar, iya, memiliki satelit-satelit yang banyak, iya, seperti planet-planet Jovian yang lainnya. Di planet Uranus itu memiliki bulan ya 27 yang diketahui, 27 satelit alami. Sedangkan di Neptunus itu sekitar 14 ya bulan atau satelit alami. Jadi ini adalah planet-planet yang besar dan memiliki satelit yang banyak, tetapi kondisinya sangat ekstrim karena di sana bongkahan es besar ya, planet es raksasa yang suhunya sangat dingin dan tekanannya sangat besar. Jadi dipastikan di kedua planet ini tidak dimungkinkan adanya kehidupan. Sahabat sekalian, jadi inilah yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, kondisi tata surya kita dengan 8 planetnya. Kajian ini pada hari ini mengakhiri dari kajian kita tentang tata surya terkait dengan komposisi, struktur planet dan tata surya, termasuk peluang adanya kehidupan di planet-planet ini.
Nah, kalau kita kembalikan kepada petunjuk Al-Quran, maka sepanjang 8 episode ini kita telah membahas ada 4 ayat yang mendukung dan menjadi rujukan bagi kajian kita tentang planet-planet di tata surya kita. Yang pertama adalah yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 17. Ini sudah kita kaji ya dalam episode yang lalu. Saya hanya ingin memberikan garis tebalnya atau garis bawahnya. Bahwa di surat Al-Mu'minun ayat 17 ini Allah menginformasikan tentang keberadaan sab'a toroik, 7 lintasan ya, fauqakum sab'a toroik. Di atas kalian itu ada 7 lintasan yang perlu diperhatikan dan perlu dikaji. Ini mengarah kepada planet-planet, 7 buah planet selain bumi, sehingga mengarahkan bahwa di tata surya kita ini ada 8 planet. Ya, 1. Yang kedua adalah firman Allah di dalam surat Fussilat ayat 12. Di sini Allah mengatakan ada 2 poinnya, yaitu sama ad-dunya, langit yang dekat, dan masobih. Bahwa di langit yang dekat ada bintang-bintang yang cemerlang yang diistilahkan sebagai masobih. Masobih adalah dari kata misbah, ya, jamak dari kata misbah, lampu-lampu yang cemerlang yang ada di langit yang dekat. Artinya menunjuk kepada bintang-bintang. Juga ada kaitannya dengan waktu subuh. Jadi bintang-bintang cemerlang yang seringkali menghiasi waktu subuh. Ya, 2. Yang ketiga adalah surat As-Saffat, ya, As-Saffat ayat 6. Di sana Allah kemudian mengulangi lagi istilah sama ad-dunya, langit yang dekat, tetapi dikaitkan dengan al-kawakib. Al-kawakib jamak dari kaukab yang bermakna bintang pengembara, bintang yang kadang terbit, kadang tenggelam. Maka dalam istilah astronomi itu adalah planet. Nah, ketiga ayat ini memberikan gambaran kepada kita yang hari ini telah kita rumuskan, yang hari ini telah kita tutup, ya, kajiannya kita tuntaskan 8 planet yang berada di langit yang dekat itu. Sedangkan ayat yang keempat itu ada di dalam surat Asy-Syura ayat 29 yang bercerita tentang adanya kehidupan di antara langit dan bumi. Wa ma bassa fihima min dabbah, begitu ya, potongan dari ayat itu. Allah menyebarkan makhluk yang namanya dabbah di antara langit dan bumi. Maka dari 4 ayat ini kita bisa membangun kesimpulan, ya, bahwa tata surya kita berisi 8 buah planet. Tetapi dari kajian yang kita lakukan, ternyata semuanya tidak ada kehidupan di 7 lintasan atau di 7 benda langit yang ada di luar bumi itu. Kecuali di planet yang ketiga yang kita diami ini, yaitu planet bumi. Tidak ada kehidupan di 7 planet itu. Meskipun peluang untuk itu tetap terbuka. Ya, tapi sampai sejauh ini ilmuwan jangankan menemukan makhluk hidup seperti manusia yang dulu dikira tinggal di Mars misalnya, yang disebut sebagai bangsa Martian, ya. Jangankan dalam bentuk manusia, ternyata dalam bentuk binatang atau tumbuhan atau bahkan mikroorganisme pun ternyata sampai saat ini belum diketemukan. Tetapi merujuk kepada surat Asy-Syura ayat 29, ya, ayat keempat yang kita gunakan untuk melakukan kajian ini, Allah menegaskan bahwa Allah sebetulnya menciptakan makhluk yang disebut dabbah itu dan disebarkan di antara langit dan bumi. Sehingga sahabat sekalian, meskipun kita sudah menutup kajian kita tentang tata surya, kaitannya dengan melacak kehidupan di tata surya ini, kita tidak akan berhenti di sini, melainkan kita akan melanjutkan perjalanannya, ya, nanti di episode-episode yang lain, di episode yang berbeda,
bahwa di luar tata surya ini boleh jadi ditemukan adanya kehidupan di sana. Entah dalam bentuk apa yang oleh Al-Quran disebut sebagai dabbah. Oke, sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini kajian kita tentang tata surya dengan segala macam cerita, komposisi, struktur, dan kemungkinan kehidupan yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan ini memberikan wawasan yang semakin luas kepada kita betapa Al-Quran itu mendorong kita untuk mengamati berbagai macam ciptaan Allah. Untuk apa? Untuk meyakinkan kepada kita bahwa Al-Quran ini adalah benar. Allah memberikan petunjuknya di sana kepada orang-orang yang berakal, kepada orang-orang yang berilmu untuk mencapai keimanan yang hakul yakin. Dimulai dari ilmu yakin dengan ilmu ainul yakin melakukan pengamatan dan kemudian akan mendapatkan keyakinan yang hakul yakin bahwa Allah lah sebenar-benarnya Tuhan yang menciptakan dan memelihara jagat raya semesta ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalannya di atas siratal mustaqim dan kapanpun kita kembali kepada Allah dalam kualitas terbaik kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.